Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Bank dan Lembaga Keuangan Mahasiswa Akuntansi kelas AK9B Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi Lembaga Keuangan Internasional. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Koyum Muhammad Agung yang akan membacakan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan Lembaga Keuangan Internasional. Pengertian lembaga keuangan internasional itu sendiri adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Pemiliknya atau pemegang sahamnya umumnya pemerintah nasional dan juga terkadang organisasi lain yang menjadi pemegang saham. Lembaga keuangan di dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Berikutnya, fungsi dari lembaga keuangan internasional, yaitu menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dan perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga resiko dari para investor beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Tujuan dari lembaga keuangan internasional yaitu membantu negara-negara khususnya dalam mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pembangunannya dengan tujuan antara lain yang pertama menyehatkan perekonomian dan juga meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri. Yang berikutnya, memanfaatkan sumber daya yang sedia dengan prioritas untuk membangun negara Asia khususnya yang masih terbelakang. Yang berikutnya yaitu memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program atau proyek pembangunan termasuk memformulasikannya usulan proyek. Nama saya Izzatul Maula, saya akan menjelaskan pramateri kedua mengenai bentuk-bentuk lembaga keuangan internasional. Yang pertama ada Bank Dunia. Sejarah dan perkembangan Bank Dunia itu sendiri didirikan bersamaan dengan dirinya IMF pada tahun 1980. Bank Dunia didirikan oleh negara promotor dan penduduk utama yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Tujuan awal terbentuknya Bank Dunia ini ialah untuk mencegah berulangnya peristiwa Great Depression sebagaimana telah terjadi tahun sebelumnya, yaitu tahun 1930. Sekian, terima kasih. Saya Faroni Rawan akan menjelaskan tentang pengertian Bank Dunia dan tujuan dari Bank Dunia. Pengertian Bank Dunia. Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan dari Bank Dunia. Secara resmi tujuan dari Bank Dunia hanyalah satu, yaitu untuk mengurangi kemiskinan. Namun, di sisi lain terdapat juga tujuan-tujuan lainnya, di antaranya yaitu 1. Untuk membantu rekonstruksi dan pembangunan di daerah anggota dengan cara memfasilitasi investasi modal untuk tujuan produktif. Yang kedua, yaitu untuk mendorong investasi swasta luar negeri lewat jaminan atau partisipasi dalam pemberian pinjaman dan investasi lainnya oleh investor swasta. Dan yang ketiga, yaitu untuk mendorong keseimbangan perkembangan jangka panjang perdagangan internasional dan untuk mempertahankan keseimbangan saldo pembayaran dengan mendorong investasi internasional. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Samsia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu tentang peran Bank Dunia bagi dunia internasional. Sejak didirikan, Bank Dunia telah mengambil banyak peran bagi perkembangan dunia internasional. Sebagaimana tujuan didirikannya, Bank Dunia telah membantu negara-negara korban perang, terutama di wilayah Eropa, untuk segera merekonstruksi infrastruktur dan perekonomiannya yang hancur pasca Perang Dunia Kedua. Setelah proses rekonstruksi pasca perang selesai, Bank Dunia memulai peran baru sebagai lembaga pemberi pinjaman uang berbunga rendah untuk negara-negara perkembangan yang membutuhkan. Bank Dunia mendanai proyek-proyek di berbagai negara untuk mengembangkan beberapa hal, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, hingga lingkungan hidup. Bank Dunia seringkali memberikan bantuan dalam bentuk dua hal sekaligus, dana pinjaman dan juga rekomendasi kebijakan, terutama terkait kebijakan keuangan atau yang berhubungan dengan proyek yang didanai.
Selanjutnya yaitu ada peran Bank Dunia bagi Indonesia. Kebijakan politik pemerintah Presiden Soekarno yang mendekat ke blok Uni Soviet menyulitkan Bank Dunia yang lebih memiliki paham berseberangan untuk mengambil peran lebih banyak bagi Indonesia. Oleh karena itu, Bank Dunia baru mulai berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi Indonesia pada saat awal masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu sekitar tahun 1968. Namun sebelum memberikan pinjaman, Bank Dunia menjajaki Indonesia dengan memberikan bantuan teknis untuk identifikasi kebijakan makroekonomi, kebijakan sektoral yang diperlukan, dan kebutuhan pendanaan yang kritis. Di masa-masa awal pemberian pinjaman, Indonesia masih dianggap sebagai negara yang memiliki nilai kredit worthiness yang rendah. Oleh karena itu, pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia pada saat itu menggunakan skema IDA atau pinjaman tanpa bunga, kecuali administrasi fee 3/4% per tahun dan jangka waktu pembayaran 35 tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Dana pinjaman pertama yang diberikan kepada Indonesia adalah sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat pada September 1968. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Perkenalkan, nama saya Siti Maryam. International Monetary Fund. Pengertian International Monetary Fund. Dana moneter internasional adalah sebuah organisasi internasional yang mengawasi keuangan global dengan mengikuti kebijakan makroekonomi dari negara-negara anggota, terutama mereka yang memiliki dampak terhadap nilai tukar dan neraca pembayaran. IMF adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab di dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Tujuan IMF. Dalam status pendirian IMF disebut 6 tujuan yang ingin dicapai oleh IMF, yaitu untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga, untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia, untuk memajukan stabilitas kurs valuta asing. Baik, saya Dwi Oktavianti akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi yang akan saya bahas ini mengenai Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank. Bank Pembangunan Asia atau biasa disebut dengan ADB ini didirikan sejak tahun 1966 yang bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di Asia. Bank Pembangunan Asia merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang mudah dalam penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerjasama teknis kepada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Bank Pembangunan Asia merupakan lembaga negara yang anggotanya adalah pemerintah-pemerintah dari berbagai negara. Bank Pembangunan Asia juga merupakan organisasi regional karena aktivitas-aktivitasnya dititikberatkan di wilayah Asia. Selain itu, Bank Pembangunan Asia juga beranggotakan negara-negara non-Asia yang sangat banyak membantu permodalan Bank Pembangunan Asia dalam struktur organisasi diwakili melalui beberapa anggota Dewan Direksi atau para stafnya. Kenyataan inilah yang menyebabkan Bank Pembangunan Asia tidak hanya merupakan sebuah organisasi saja, melainkan sebuah intisari dengan luasan seluruh dunia. Terima kasih. Baik, berikutnya saya akan menerangkan mengenai latar belakang berdirinya Asian Development Bank. Pada pertengahan 1960-an, negara-negara Asia sangat membutuhkan bantuan ekonomi untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunannya dari berbagai penjuru dunia yang datang bantuan untuk negara-negara Asia, baik berupa dukungan politis maupun dukungan bantuan ekonomi. Semula bantuan ini diharapkan dan datang dari negara-negara barat. Namun dengan adanya perkembangan rasa nasionalisme, terutama setelah selesainya Perang Dunia Kedua, mendorong rasa kerjasama antara negara-negara Asia dengan berusaha memperoleh bantuan politis maupun ekonomi dari kalangan negara-negara Asia sendiri. Kesemuanya ini tercermin dalam pembentukan berbagai organisasi Asia, seperti salah satunya yaitu Economic Commission for ASEAN and the Far East atau yang disebut ESCAF, yang berdiri di negara-negara Asia yang telah menjadi anggota PBB. Pada saat itu, SEATO dan lain-lain dalam susunan seperti inilah ADB lahir atau Asian Development Bank dan berkembang.
Berikutnya adalah fungsi dan tujuan Asian Development Bank. Yang pertama, menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan-tujuan pembangunan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan dengan memprioritaskan wilayah-wilayah di sub-Asia. Yang ketiga, memberikan bantuan teknis, technical assistance, untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program dan proyek-proyek pembangunan, termasuk memformulasikan usulan bagi proyek-proyek tertentu. Yang berikutnya yaitu bekerja sama dengan PBB dan badan-badan organisasi PBB, terutama SKF, dan juga dengan lembaga-lembaga negara dan internasional lainnya, seperti berbagai organisasi nasional, baik pemerintah maupun swasta yang berkepentingan, dengan investasi dari perkembangan dana dari suatu wilayah. Berikutnya yaitu melaksanakan berbagai kegiatan dan memberikan jasa-jasa lainnya sesuai dengan tujuan Asian Development Bank. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Jika ada yang masih belum mengerti, silahkan ditanyakan di web e-learning yang telah disediakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.